Pasangan suami istri menjadi korban penyiraman air keras ketika berboncengan sepeda motor di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, sebuah kasus terjadi, yaitu serangan dengan air keras yang dialami oleh seorang pria yang bernama Agus. Nah, kejadian ini bukan hanya menjadi sorotan karena tindakan kekerasannya aja nih, tetapi juga karena berbagai spekulasi dan kontroversi yang ada di dalamnya. Nah, serangan ini ngelibatin Agus sebagai korban dan pelakunya adalah rekan kerjanya yang bernama Aji. Kisah ini menarik perhatian publik ketika Agus diundang untuk berbagi kisahnya ini di dalam sebuah podcast. Nah, di wawancara tersebut Agus bercerita nih tentang pengalamannya dan dampak yang mengerikan yang dialami oleh Agus. Awalnya publik ini menduga bahwa motif penyerangan oleh Aji ini adalah karena perasaan sakit hati. Namun setelah mendengar Agus berbicara di podcast, asumsi publik mulai berubah. Banyak netizen yang mulai bersimpati ke Agus karena netizen ini menilai gaya bicara Agus ini cukup lembut dan tenang, yang memberikan kesan kalau Agus ini sosok yang gak mungkin memicu rasa benci atau dendam. Nah, hal ini membuat banyak orang bersimpati dan yakin bahwa Agus ini gak pantas ngalamin tragedi ini. Empati publik terhadap Agus ini ceritanya terus meningkat nih, dan dari sini gelombang donasi ini mulai mengalir untuk ngebantu biaya pengobatannya dan penyembuhan yang cukup panjang. Masyarakat mulai berbondong-bondong mengeluarkan tangan berharap Agus dapat pulih dari cedera yang parah, dan itu membutuhkan biaya yang gede banget. Tapi publik ini dikejutkan dengan dugaan bahwa dana donasi untuk Agus justru disalahgunakan oleh dirinya sendiri serta oleh beberapa anggota keluarganya. Alih-alih seluruhnya dialokasikan untuk pengobatan, uang tersebut ternyata dibagi-bagikan kepada keluarga dan bahkan sebagian dipakai buat ngelunasin utang. Nah, hal-hal kayak gini nih yang memicu kekecewaan yang besar di kalangan donatur dan masyarakat luas. Bagi mereka nih, uang yang didonasikan untuk ngebantu pemulihan Agus ini dianggap sia-sia dan tidak dipergunakan sebagai mestinya. Kisah yang awalnya mengundang simpati publik ini kemudian berubah jadi kontroversi besar yang mancing reaksi emosional dari netizen. Mereka merasa kecewa dan bahkan marah atas apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan dan kepercayaan. Sekarang kita masuk ke kronologinya. Jadi, Agus dan Aji ini dua orang dengan latar belakang, usia, dan pengalaman kerja yang cukup berbeda. Mereka bekerja di tempat yang sama, yaitu sebuah kafe di kawasan perumahan Green Lake, Cengkareng, Jakarta Barat. Agus yang berusia 33 tahun ini memiliki jabatan sebagai leader di kafe tersebut. Sementara Aji yang masih berusia 18 tahun adalah karyawan baru yang sedang magang di sana. Nah, karena dia baru bekerja selama 1 minggu, sebagai seorang leadernya Agus tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk ngarahin para karyawan termasuk Aji agar menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di kafe tersebut. Insiden yang mengubah hubungan keduanya terjadi pada tanggal 31 Agustus 2024. Nah, saat itu, seorang pelanggan ini ceritanya lagi memesan makanan dan meminta rekomendasi dari Aji. Namun Aji yang seharusnya mencatat menu rekomendasi itu justru lupa melakukannya. Dan akibatnya, pesanan yang diharapkan oleh pelanggan itu nggak datang-datang, yang kemudian pelanggan melayangkan komplain kepada kafe. Nah, Agus sebagai atasan merasa perlu nih untuk menegur Aji terkait kelalaian ini. Nah, selain itu, Agus juga merasa bahwa beberapa pekerjaan yang dilakukan Aji seharusnya ini belum menjadi tanggung jawab sebagai seorang karyawan yang masih dalam masa pelatihan. Nah, saat ditegur juga, Aji ini juga nggak terima dan nunjukin sikap membangkang. Dia bahkan tetap mengulangi kesalahan yang sama meskipun udah dapat teguran dari Agus. Ketegangan di antara keduanya ini kemudian memuncak ketika Aji menuduh Agus juga sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Nah, tapi nih Agus ngebales bahwa dia emang sering berbuat salah. Cuman, dia menekankan bahwa dirinya ini juga jujur dalam menghadapi masalah dia. Nah, jawaban ini tampaknya juga memicu kemarahan nih, sehingga Aji pun menantang Agus dengan menarik tangannya si Agus. Merasa kesabarannya sudah habis, Agus akhirnya ngusir Aji dari tempat kerja dan menyatakan bahwa kafe itu tidak membutuhkan si Aji lagi. Nah, setelah pertengkaran tersebut, tampaknya Aji merasa sangat sakit hati dan nyimpen dendam. Bahkan diketahui nih kalau si Aji ini sempet ngancem si Agus. Nah, dilansir dari Tirto, penyerangan air keras terhadap Agus ini terjadi ketika dirinya mengendarai sepeda motor di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, jam 10 malam. Jadi, pada waktu itu, Agus dan istrinya yang bernama Elmi Nurmala yang juga bekerja di kafe yang sama lagi di jalan pulang setelah nyelesain jam kerja mereka. Nah, ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan pulang dengan sepeda motor, Aji ini tiba-tiba muncul di belakang mereka.
dengan mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba dia ngedeketin si Agus dan Elmi. Dan tanpa peringatan, Aji tiba-tiba menyiram cairan air keras ke arah wajah Agus. Nah, aksi penyiraman air keras kepada Agus ini juga sempat terekam di CCTV yang kemudian viral di sosial media. Akibat serangan mendadak itu, Agus dan Elmi terpaksa turun dari motor dengan Agus yang merasa kesakitan dan berteriak meminta bantuan. Warga sekitar yang mendengar teriakan Agus segera datang membantu, kemudian menyiramkan tubuh Agus dengan air untuk mengurangi efek air keras yang mengenai tubuhnya. Nah, setelah itu Agus dan Elmi pun dibawa ke rumah sakit terdekat oleh warga sekitar. Air keras yang disiramkan Aji menyebabkan luka 90% pada bagian wajah dan tubuh Agus. Nah, hal ini membuat Agus sampai mengalami kebutaan. Sementara itu, Elmi juga terluka meskipun tidak separah yang dialami oleh Agus. Nah, tapi ini baru-baru ini dilansir dari Tirto, belum lama ini pengacara Agus Salim yaitu Farhad Abbas merilis video yang menunjukkan kliennya ini bisa melihat lagi menggunakan salah satu matanya. Bagus bisa. Ini warna kepink-pinknya. Luar biasa. Lanjut, dalam beberapa minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 3 September 2024, polisi menangkap Aji di wilayah Cipondoh, Tangerang. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti yang diduga terkait dengan kasus penyerangan ini. Nah, di kantor polisi, Aji memberikan keterangan yang menyebutkan bahwa latar belakang penyerangan ini adalah rasa sakit hati yang ia pendam akibat teguran Agus. Yang menurutnya Agus itu berlebihan sebagai seorang atasan. Konflik antara mereka berlangsung sekitar 1 minggu selama Aji menjalani masa pelatihan di kafe tempat mereka bekerja. Aji mengaku bahwa sebelum melakukan serangan ini, dia sudah mengamati kebiasaan Agus setiap kali pulang kerja. Ia juga mengaku bahwa hal ini membuatnya mengetahui waktu yang tepat untuk melancarkan serangan tersebut. Nah, dia ini diketahui dibantu oleh seorang rekan yang bertugas mengendarai sepeda motor, sementara Aji duduk di belakang sebagai eksekutor serangan. Kisah Agus ini nggak berakhir sampai di sini aja. Kasus ini justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa panjang yang melibatkan simpati masyarakat, penggalangan dana, serta kontroversi baru terkait penggunaan dana bantuan yang dikumpulkan untuk membantu Agus dalam pemulihan dan pengobatannya. Kasus penyiraman air keras terhadap Agus menarik perhatian seorang konten kreator sekaligus aktivis sosial yang bernama Pratiwi Novianti, yang dikenal luas sebagai mantan pramugari yang aktif membantu mereka yang membutuhkan. Nah, Novi ini merasa tersentuh melihat penderitaan yang dialami oleh Agus. Dalam pandangannya, masih ada harapan bagi Agus untuk menjalankan operasi mata. Keinginan untuk membantu Agus inilah yang membuat Novi memutuskan untuk menggalang dana donasi. Nah, Agus kemudian juga datang ke podcast Denny Sumargo, dan dari sinilah banyak penonton dan warganet yang tersentuh sehingga mulai memberikan sumbangan untuk biaya pengobatan Agus. Sumbangan tersebut dikirimkan langsung ke rekening Agus. Namun dengan catatan, sumbangan ini harus diawasi oleh yayasan milik Novi. Beberapa informasi juga menyebutkan bahwa dana donasi langsung masuk ke rekening istri Agus. Nah, setelah dana terkumpul hingga mencapai angka yang cukup besar, yakni miliaran rupiah, muncul nih dugaan bahwa dana donasi yang dikumpulkan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk biaya pengobatan Agus. Nah, Novi melalui unggahan YouTube-nya mengaku nih menemukan penyalahgunaan pada uang tersebut. Ia mencurigai Agus menggunakan uang donasi untuk keperluan pribadinya, termasuk dibagikan pada keluarganya. Hal ini bermula karena tidak adanya transparansi penggunaan uang donasi oleh pihak Agus. Saat menelusuri lebih lanjut mutasi rekening, Novi dan pihak yayasan menemukan bahwa ada dana donasi tersebut yang dibagikan ke beberapa pihak. Nah, terdapat daftar catatan transfer sebesar 50 juta ke rekening kakak Agus. Kemudian sebesar 98 juta kepada orang yang bernama Miftahul Jannah. Dan kemudian sebesar 50 juta yang ditransfer sebanyak 5 kali ke rekening Elmi. Novi merasa kecewa karena Elmi ini tidak transparan mengenai dana donasi yang terkumpul. Nah, ketika dimintai klarifikasi, pihak keluarga Agus mengaku bahwa mereka menggunakan sebagian dana donasi untuk membayar hutang, termasuk hutang kerabat yang sebelumnya merawat Agus saat terkena musibah. Nah, pengakuan ini justru menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat yang telah ikut menyumbang. Banyak yang merasa bahwa uang donasi tersebut tidak digunakan sesuai harapan awal, yaitu untuk biaya pengobatan. Akhirnya yayasan milik Novi mengambil alih pengelolaan dana donasi agar lebih terpantau. Nah, hal ini termasuk memindahkan dana dari rekening Elmi ke yayasan. Nah, awalnya Agus ini keberatan dengan peraturan ini. Namun, setelah diberikan penjelasan lebih lanjut, dia pun akhirnya setuju.
Keputusan untuk memindahkan dana ke yayasan bertujuan agar penyaluran dana dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan medis Agus. Keluarga Agus akhirnya meminta maaf kepada Novi atas tindakan mereka dan mengakui bahwa penggunaan dana donasi yang sebelumnya tidak sesuai dengan tujuan awal yang telah disepakati. Klarifikasi ini juga diharapkan dapat meredakan ketegangan antara keluarga Agus dan juga Novi, meski kekecewaan di pihak masyarakat ini masih dirasakan. Namun tidak lama setelah isu penyelewengan dana donasi mencuat, Agus memutuskan untuk melaporkan balik Novi atas tuduhan pencemaran nama baik dan penggelapan dana. Laporan ini menjadi respon Agus terhadap langkah Novi yang sebelumnya telah menggalang donasi untuknya tetapi kemudian menyatakan ketidakpuasan atas pengelolaan dana tersebut. Dalam langkah hukum ini, Agus menunjuk Farhad Abbas sebagai pengacaranya untuk membantunya melawan tuduhan serta klarifikasi publik yang disampaikan oleh Novi. Nah, menurut Farhad Abbas, Agus dan keluarganya memiliki hak penuh atas dana donasi tersebut. Farhad Abbas juga menyatakan bahwa pernyataan Novi yang mengkritik pengelolaan dana oleh keluarga Agus berdampak buruk terhadap reputasi mereka di mata masyarakat. Nah, menurutnya nih, pernyataan Novi ini mengundang kecaman dan cemoohan publik terhadap Agus dan keluarganya. Padahal Farhad ini menilai bahwa keluarga Agus ini sebenarnya tidak merugikan siapapun dan bukan merupakan bentuk penipuan. Nah, menanggapi laporan tersebut, Novi menyatakan bahwa dia ini nggak takut dengan gugatan Agus. Novi merasa bahwa dirinya ini telah bertindak dengan transparan dan memiliki bukti-bukti yang mendukung pernyataannya, termasuk mutasi rekening Agus yang menunjukkan aliran dana donasi. Dampak dari laporan balik ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan netizen. Nah, banyak nih yang merasa geram dengan langkah Agus yang dianggap gak menghormati usaha yang dilakukan oleh Novi. Kejadian ini juga memperkeruh opini publik terhadap Agus dan keluarganya, sehingga memperlebar konflik antara mereka dengan pihak Novi. Di sisi lain, pengusaha yang bernama John LBF yang sebelumnya memberikan donasi kepada Agus juga turut terseret dalam permasalahan ini. John LBF menyampaikan kritik terhadap tindakan Agus yang melaporkan Novi dengan menyebut kalau langkah Agus ini melaporkan balik Novi didorong oleh pihak-pihak di sekitarnya yang memanas-manasi situasi, bukan dari kemauan Agus sendiri. Dan menurut John, sebenarnya Agus ini mungkin gak akan mengambil langkah ini jika bukan karena pengaruh dari pihak luar. Konflik ini semakin memanas ketika tuduhan penggunaan narkoba diarahkan kepada Novi oleh salah satu pengacara Agus. Nah, tuduhan tersebut kemudian terbukti tidak benar setelah Novi mengunggah hasil tes urin yang menunjukkan bahwa dirinya negatif dari penggunaan narkoba. Seiring berjalannya waktu, konflik ini terus berkembang bahkan hingga mempengaruhi hubungan internal tim hukum Agus. Nah, salah satu pengacaranya yang bernama Jainuddin akhirnya memutuskan untuk mundur dari tim pembelaan karena dia itu merasa pendapatnya ini nggak dihargai oleh Agus. Nah, meskipun begitu, Farhad Abbas tetap melanjutkan upaya pembelaan untuk Agus. Nah, menurut informasi terbaru yang gue terima dari internet nih, Agus ini ditolak oleh BPJS karena alasannya ini dia nggak masuk kriteria pasien BPJS. Dan dilansir dari Bangka Pos, Agus ini kembali meminta bantuan Novi. Nah, jadi kasus ini menunjukkan bagaimana kepercayaan publik yang diberikan melalui donasi harus dikelola dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Sebuah cerita yang berawal dari rasa empati dan simpati kini berkembang menjadi cerita yang rumit yang memancing berbagai reaksi dari masyarakat. Nah, kita bisa mengambil pelajaran penting dari sini. Pentingnya transparansi, kejujuran, akuntabilitas, terutama ketika melibatkan bantuan yang diberikan dengan niat yang baik. Nah, apa nih pendapat kalian tentang kasus ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pembahasan kasus yang lainnya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.